Selasa ya monggo. Tapi kalau tidak bisa ya hari Selasanya kita adakan kuis ya. Nah ini adik-adik untuk kompleks inet dan labil ya. Jadi suatu sinyal kompleks itu disebut labil ya, disebut labil bila ligannya itu dapat digantikan dengan ligan lain secara cepat ya, secara cepat. Nah, sebaliknya bila ligannya tersebut digantikan oleh ligan lain ya, misalnya pada suatu sinyal kompleks ada beberapa ligan ya, maka salah satu ligannya itu dapat digantikan oleh ligan lain secara cepat, maka sinyal kompleks tersebut disebut sebagai kompleks yang labil. Sebaliknya, kalau proses penggantian ligan dari suatu sinyal kompleks dengan ligan lain itu berjalan lambat, maka sinyal kompleks tersebut disebut sebagai kompleks yang bersifat inet. Ya, ini ya, bersifat inet. Nah, batas kecepatan penggantian ligan ini sudah didefinisikan ya oleh Henry Taub ini ya. Ini berlaku untuk larutan dari suatu sinyal kompleks itu dengan konsentrasi 0,1 molar ya. Atau 0,1 mol per liter ya. Pada temperatur 25 derajat Celcius ya, temperaturnya 25 derajat Celcius, dan ya waktu yang diperlukan adalah 1 menit. Ini ya, waktu yang diperlukan adalah 1 menit. Artinya kalau kita punya suatu sinyal kompleks, kemudian kita reaksikan dengan ligan yang lain, kemudian kurang dari 1 menit, ya, atau batas ambangnya adalah 1 menit, itu dapat digantikan oleh ligan tersebut yang kita tambahkan, maka sinyal kompleks tersebut kita katakan sebagai kompleks yang labil. Ya. Sebaliknya kalau proses penggantian itu berlangsung lebih dari 1 menit, dikatakan bahwa kompleks tersebut adalah merupakan kompleks yang inet. Itu ya. Secara umum biasanya suatu senyawa kompleks yang stabil, ini secara umum ya, itu adalah bersifat inet ya. Dan senyawa kompleks yang tidak stabil itu adalah bersifat labil. Ya, walaupun sesungguhnya kedua hal tersebut itu adalah tidak ada kaitannya ya. Kemarin adik-adik sudah mempelajari tentang diagram energi ya, yang di sumbu X itu sebagai arah reaksi, kemudian sumbu Y-nya adalah energi ya, bahwa di mana untuk besaran kinetik ya, jadi kecepatan atau lambatnya suatu reaksi itu adalah dipengaruhi oleh selisih antara energi pereaktan terhadap selisih dari energi kompleks teraktifkan. Sementara kalau stabilitas itu adalah dipengaruhi oleh selisih antara energi pereaktan terhadap selisih antara energi pereaktan terhadap energi produk ya, terhadap energi produk. Jadi stabilitas dan keinetan atau labilitas itu adalah berbeda karena parameter untuk menentukan kedua karakter tersebut itu juga berbeda ya. Karakter kedua tersebut adalah berbeda. Jadi labilitas atau keinetan itu adalah merupakan sifat kinetik, sementara stabilitas itu adalah merupakan sifat termodinamik. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Suara saya masih bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini contohnya adik-adik ya. Misalnya untuk senyawa kompleks tetrasianonikelat 2 ya, tetrasianonikelat 2. Ini adalah merupakan senyawa kompleks yang bersifat stabil. Jadi kompleks tetrasianonikelat 2 itu adalah merupakan kompleks yang stabil ya. Tetapi senyawa kompleks ini dapat dengan cepat diubah menjadi kompleks yang lainnya ya. Artinya ligan siano pada senyawa kompleks tetrasianonikelat 2 itu dapat dengan mudah digantikan oleh ligan yang lainnya. Contohnya di sini ya. Jadi ini adalah kompleks tetrasiano ya, nikelat 2 ini ya. Nah, ternyata ligan siano itu dapat dengan mudah itu ya, dapat dengan mudah digantikan oleh ligan siano yang lain yang mengandung isotop karbon 14. Artinya apa? Artinya
Kompleks tetracyanonikelat 2 itu yang secara termodinamik itu adalah bersifat stabil, artinya harga K-nya adalah besar, tetapi secara genetika dia adalah merupakan kompleks yang labil. Mengapa? Karena penggantian ligan siano dengan ligan yang lainnya itu dapat berjalan kurang dari waktu 1 menit. Demikian ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya pada senyawa kompleks heksaamin kobalt 3 ya, pada senyawa heksaamin kobalt 3, ini secara termodinamik ini adalah merupakan kompleks yang tidak stabil ya, atau harga K-nya itu adalah kecil, K besar ya, adalah kecil dalam larutan asam. Tetapi perubahannya atau penggantian misalnya dengan ligan aquo misalnya, ini berlangsung secara lambat. Jadi di contoh yang kedua ini menunjukkan bahwa suatu senyawa kompleks yang secara termodinamika adalah tidak stabil, tetapi secara genetika dia adalah bersifat inet. Ya, dia adalah bersifat inet. Ini ya. Jadi itu. Jadi ini dua fakta ini yang menunjukkan bahwa tidak selalu parameter termodinamik itu dapat kita gunakan untuk menyimpulkan parameter genetika. Ya, tidak selalu bisa kita gunakan untuk menyimpulkan parameter genetika. Karena apa? Karena tadi ya salah satunya kalau kita perhatikan dari diagram energi kemarin itu adalah stabilitas dari suatu senyawa kompleks itu adalah ditentukan oleh harga energi reaksi ya, yaitu selisih antara energi hasil reaksi dan pereaksi. Ini ya stabilitasnya ditentukan oleh selisih antara energi hasil reaksi dengan pereaksi. Bila beda energinya besar, maka di sini reaksinya adalah bersifat stabil. Sebaliknya, labilitas dari suatu senyawa kompleks, ya labilitas dari suatu senyawa kompleks itu adalah ditentukan oleh harga energi aktivasi ya, harga energi aktivasi, di mana ini adalah merupakan selisih antara energi bereaksi dengan kompleks teraktifkan. Bila beda energi aktivasinya besar, maka reaksi penggantian ligan itu akan berlangsung lambat. Nah, senyawa kompleksnya bersifat inet. Nah, dari sini, maka menurut Henry Taub tadi ya, struktur elektron pada suborbital D ini adalah yang memegang peran penting ya pada proses apakah suatu senyawa kompleks itu dikatakan dia bersifat labil atau senyawa kompleks itu bersifat inet ya. Jadi menurut Henry Taub labilitas atau parameter kinetik ini tadi ya, salah satunya itu adalah ditentukan oleh struktur elektron yang ada pada suborbital D. Ya, suborbital D. Nah, jadi ini kalau kita lihat, menurut Henry Taub tadi, senyawa-senyawa kompleks yang dikategorikan labil, nih ya, yang dikategorikan labil, itu adalah semua senyawa kompleks yang atom pusatnya berisi elektron D pada orbital EG ya, pada orbital EG atau orbital dx kuadrat y kuadrat dan dz kuadrat, yaitu orbital-orbital atom pusat sepanjang sumbu X, Y dan Z ya, Y dan Z. Contohnya itu suatu senyawa kompleks bila apa yang dikatakan labil itu adalah merupakan senyawa kompleks D10, D7, D9, D8, dan D5. Khususnya untuk kompleks spin tinggi, ya. Kompleks spin tinggi. Nah, di mana pada orbital EG-nya itu terisi elektron. Ya. Atau semua senyawa kompleks yang berisi kurang dari 3 elektron pada orbital D-nya, yaitu ada D1, D2, ya, dan D0 ini di sini. Ini tidak terisi elektron ya, berarti yang lebih tepat adalah pada D1 dan D2. Ini dikategorikan sebagai kompleks labil. Nah, kira-kira di sini ya, apa yang menjadi penyebab
ya, sehingga oleh TAUP ini diklasifikasikan semacam ini. Tentunya ini